Erin. Kami akan menikah. Iya, kami akan menikah. Bapak Rini sudah setuju kami menikah. Saya benar-benar bahagia sekali. Di tengah penderitaan saya terhadap sakit jantung yang hampir membuat saya putus asa, datang seorang gadis yang mengulurkan tangannya dan membuka pintu hatinya pada saya. Dia yang mencintai saya dengan segenap ketulusannya. Sebentar lagi akan menjadi istri saya. Rini telah membuat saya bahagia. Kebahagiaan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Riz, daftar tamu yang akan diundang sudah Ibu susun. Sanak famili saja kok. Nih, kamu boleh mengeceknya, siapa tahu ada yang masih terlewat. Dan Ibu juga sudah susun semua kebutuhan. Sukma juga sudah menanyakan harga-harganya. Uangnya dari mana, Bu? Uang apa? Mana Sisil? Selalu nggak ada kalau dibutuhkan. Dengar, Riz. Begini, Ibu sudah susun sangat sederhana supaya tidak terlalu memberatkan kamu. Belum lama, Andi membutuhkan biaya besar untuk pengobatan jantungnya di Amsterdam. Siapa, Bu? Siapa yang akan membiayai itu semua kalau bukan saya, Bu? Saya, Bu. Saya. Sekarang Andi sudah bisa nyari uang sendiri. Bukannya dihemat uangnya, malah beli tiket untuk ke Jakarta. Sekarang dia mau menikah. Dan kalau kamu tidak mau membantu adik kamu, Ibu juga tidak mau ngemis-ngemis padamu, Riz. Bukan, Bu. Bukan itu, Bu. Persoalannya tidak diselesaikan sampai biaya pernikahan saja, Bu. Setelah menikah, siapa lagi yang akan menanggung biaya Rini? Rumah kontrakannya? Uang belanjanya? Bahkan nanti, Bu, nantinya saya juga yang akan membiayai seluruh perabotan yang dia butuhkan. Ibu kan tahu sendiri berapa gaji saya. Baik. Ibu akan catat, Riz. Ibu akan catat semua uang yang pernah kamu keluarkan untuk Ibu. Kalau kamu mau hitung-hitungan, tuh, sisa tanah perkebunan almarhum bapakmu itu cukup untuk membayar semua uang yang pernah kamu keluarkan beserta bunganya. Lalu kenapa nggak dijual? Tanah itu pernah menghidupi dan membesarkan kamu dan adik kamu. Makanya Ibu pertahankan. Supaya yang bisa dikenang dari almarhum bapakmu dengan rasa hormat dan rasa terima kasih. Ada satu hal lagi, Riz. Kalau kamu memang mau hitung-hitungan, ada satu hal lagi yang perlu kamu masukkan ke dalam kalkulasimu. Saat perempuan melahirkan, nyawa yang jadi taruhannya. Akan kamu hargai berapa nyawa ibu ini?
Pagi, Pak. Mau sarapan? Ambil sendiri. Tapi piringnya belum dicuci. Itu masih numpuk di dapur. Papa sebaiknya cari pembantu. Buat apa? Sedari kecil Papa dibiasakan untuk bisa mengurus diri sendiri. Juga ada Parjo yang bisa disuruh kemana-mana. Biarpun saya bikin pusing. Masa disuruh cetak foto masih nanya nyetaknya di mana? Pak, ini undangan pernikahan saya dengan Andi. Lusa kami menikah. Dan saya masih berharap Papa bersedia menjadi wali nikah saya. Kalau Papa nggak mau jadi wali nikah, saya masih berharap Papa mau datang sebagai tamu undangan. Sama seperti tamu undangan yang lain. Sekaligus Papa bisa melihat apakah saya jadi menikah dengan Andi atau tidak. Karena Andi tidak mau menikah dengan saya kalau Papa tidak mau jadi wali nikah saya. Papa segera ke kantor. Sebenarnya papamu sudah terlalu tua untuk ngurusin kantor. Tapi apa boleh buat? Kakakmu Anwar lebih suka ngurusin musik. Sampai sekarang belum pulang. Kalau kamu nanti ketemu Anwar jangan lupa bilang obatnya ketinggalan. Bu, mana daftar kebutuhan yang Ibu bikin? Saya cuma ingin lihat jumlah totalnya. Adikmu kecapean. Kasihan dia. Semalam dia tidak tidur karena ingin cepat-cepat menyelesaikan komiknya. Ya, mudah-mudahan saja komiknya layak terbit. Hanya itu satu-satunya yang bisa dia banggakan. Saya nggak janji, Bu. Tapi akan saya usahakan. Sekalian nanti kamu antarkan Sukma ke tempat latihan tarinya. Dan sepulang kantor, jangan lupa jemput dia. Riz?
kamu nggak bisa buka pintu mobil. Bisa kan? Kamu bisa kan buka pintu mobil? Ngapain kamu diem di situ? Sukma, kamu jangan bikin kepala saya pusing. Kamu ngapain bengong di situ? Jadi ikut atau enggak? Kalau ikut ayo naik. Kamu pernah kan naik mobil? Naik mobil aja harus diperintah. Oh, non, Rini mana? Sudah 3 hari ini dia saya izinkan tidak masuk, Pak. Saya maklum. Pasti dia sedang sibuk mempersiapkan pernikahannya. Oh iya, saya cuma mampir sebentar dan kalau kamu tidak keberatan, saya minta tolong. Baik, Pak. Sampaikan cek ini pada Rini. Dia sedang membutuhkan. Ya? Pak. Maaf, Pak. Bukannya saya ingin mencampuri urusan orang lain. Kemarin saya ketemu dengan Rini. Dia habis mengambil hasil tes lab darah dan urinnya. Normal, dia sehat. Seharusnya kan dia bahagia. Tapi tampaknya dia gelisah sekali. Ya, bagaimana tidak gelisah, Pak? Mau menikah. Tapi belum ada kepastian apakah Bapak bersedia menjadi wali nikahnya atau tidak. Di mata Rini, saya sudah tidak dianggap. Tapi kehadiran Bapak jauh lebih penting bagi Rini dibandingkan selembar cek ini, Pak. Omongan saya sudah tidak didengar. Pendapat saya sudah dicampakkan seperti sampah. Sekarang giliran dia butuh, dia ngemis-ngemis, kelabakan, kayak cacing kepanasan. Dia pikir saya ini siapa? Tega-teganya dia mempermainkan bapaknya sendiri. Dulu dia ngomong begitu, sekarang ngomong begini. Itu namanya apa coba? Apa namanya? Mempermainkan saya, ngerti? Pak, kalau saya boleh bertanya, Pak, mungkin Bapak bisa berubah pikiran? Saya ini bukan tipe orang yang gampang untuk berubah pikiran. Tapi tidak gampang kan bukan berarti tidak mungkin, Pak. Sampaikan cek itu. Tapi kalau dia bertanya gimana, Pak? Sampaikan pada Rini. Dia sudah memecahkan satu-satunya piring kesukaan saya. Dan satu-satunya piring peninggalan almarhumah ibunya. Kalau dia bertanya, Bapak menghadiri pernikahannya nanti? Dia sudah tahu jawabannya. Teman-teman kampus, tapi nggak semuanya. Cuma teman-teman dekat yang saya undang. Kamu benar-benar mencintai Andi. Gak ada pertanyaan lain ya, Har? Saya udah bosan dengan pertanyaan yang sama. Lagi pula kalau saya jawab, apa menyelesaikan persoalan?
seminggu lagi saya akan menikah dengan Andi. Rin, kita saling mencintai. Bayi yang ada dalam kandungan kamu adalah bayi saya. Har, saya kan sudah bilang, saya nggak punya pilihan. Kita bisa menikah. Ya, kita bisa menikah. Apa susahnya? Tapi setelah itu, jantung Andi berhenti berdenyut, kamu ribut dengan ibu kamu, Saya akan minggat. dan menyaksikan ibu kamu mati pelan-pelan. Har, keluarga saya sudah hancur. Dan saya tahu bagaimana rasanya punya keluarga yang berantakan. Tapi keluarga kamu mungkin masih bisa diselamatkan. Dengan mengorbankan kebahagiaan kamu. Harus ada yang berkorban. Tapi siapa bilang saya nggak bahagia? Ternyata dengan berkorban kita bisa merasakan kebahagiaan tersendiri. Rin, kamu nggak apa-apa? Rin, Nggak, aku nggak apa-apa. Sekian banyak teori diajukan untuk menjelaskan kenapa wanita hamil merasa mual. Tapi ternyata teori itu nggak ada yang bisa menjelaskan. Nggak apa-apa, Kohar. Nanti juga hilang sendiri. Rin, Rin, Rini.